Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya ke depan yang berbeda di antara alternatif. Definisinya sama untuk biaya atau pendapatan, sehingga untuk membuat lebih mudah bahasan akan dipusatkan pada biaya relevan dengan pengertian bahwa prinsip yang sama digunakan pada pendapatan. Semua keputusan yang berhubungan dengan yang akan datang, namun hanya biaya mendatang, dapat relevan terhadap keputusan. Menurut Sunarto, menyatakan bahwa biaya relevan adalah biaya yang patut dipertimbangkan untuk suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, ciri-ciri biaya relevan. Yang pertama merupakan biaya masa yang akan datang. Yang kedua, berbeda di antara alternatif tindakan. Selanjutnya, ada konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan, khusus berkaitan pembelian alternatif dalam hal menerima atau menolak pesanan penjualan khusus, pengurangan atau penambahan jenis produk atau departemen, membuat sendiri atau membeli bahan baku produksi, menyewa atau menjual fasilitas perusahaan, menjual atau memproses lebih lanjut hasil produksi, dan penggantian aktiva tetap. Nah, yang terakhir itu manfaat dari konsep biaya relevan adalah yang pertama, menghindari pemborosan sumber daya. Yang kedua, memilih alternatif yang paling menguntungkan dengan membandingkan biaya dan manfaat dari setiap alternatif yang tersedia. Selanjutnya, membuat keputusan yang lebih cerdas secara intensial. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, meningkatkan profitabilitas dengan memilih alternatif yang paling menguntungkan secara finansial. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya relevan. Yang pertama, arus kas masa depan. Pengeluaran kas yang akan dikeluarkan di masa depan karena suatu keputusan merupakan biaya relevan. Yang kedua, biaya yang dapat dihindari. Hanya biaya yang dapat dihindari jika keputusan tertentu tidak diterapkan yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada biaya peluang. Arus kas masuk yang harus dikorbankan sebagai akibat dari suatu keputusan adalah biaya yang relevan. Dan yang terakhir, biaya tambahan. Hanya biaya tambahan atau biaya diferensial yang terkait dengan alternatif yang berbeda yang merupakan biaya relevan. Cara menghitung biaya relevan. Seperti yang kita lihat bersama dalam gambar ini, di sini terdapat peralatan lama dan peralatan baru, yaitu harga perolehan, umur ekonomis, umur saat ini, sisa umur ekonomis, akumulasi penyusutan, nilai buku, harga jual saat ini, dan biaya operasional setahun. Setelah dilakukan proses eliminasi, maka yang tersisa adalah sebagai berikut, yaitu biaya penyusutan mesin baru, biaya operasi 3 tahun, hasil penjualan mesin lama, dan total biaya selama 3 tahun. Pengertian opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lainnya. Dalam konteks ekonomi, opportunity cost adalah perbandingan satu pilihan ekonomi dengan pilihan terbaik berikutnya. Opportunity cost mencoba mengukur dampak dari memilih satu investasi di atas yang lain. Bisa dikatakan, biaya peluang terjadi akibat adanya keterbatasan ekonomi sehingga membuat seseorang harus memilih mana yang lebih menguntungkan dan merelakan hal lainnya. Ciri-ciri opportunity cost. 1. Tidak selalu berkaitan dengan uang dan material, bisa juga berupa potensi keuntungan di masa depan, waktu, dan kebahagiaan. 2. Biaya peluang mempunyai banyak kemungkinan disertai manfaat dan kegunaan yang bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. 3. Penetapan dari opportunity cost berdasarkan kondisi dari si pengambil keputusan dan tujuan dari pengambil keputusan tersebut. Fungsi opportunity cost. Yang pertama, mengasah kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, lebih bijaksana menerima risiko. Yang ketiga, membentuk pikiran lebih positif. Yang keempat, memaksimalkan potensi peluang. Yang kelima, membantu merencanakan masa depan lebih baik. Cara menghitung opportunity cost. Opportunity cost investasi. Misalnya, seorang pekerja kantor dengan dana tabungan sebesar 100 juta rupiah, di dalam benak ada berbagai rencana ingin dilakukan dengan dana tersebut. Setelah diseleksi,
ada dua pilihan prioritas yang wajib pilih satu, yaitu yang pertama investasi tanah dan yang kedua adalah investasi saving bonds retail atau SBR. Selanjutnya, cara menghitung opportunity cost. Dengan uang 100 juta, Anda bisa mendapatkan tanah sebesar 5 kali 10 meter, yang margin jualnya meningkat 3% per tahun. Sementara itu, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan SBR 010 dengan kupon bunga 5,1% per tahun, pajak 15% dan tenor 2 tahun. Maka perbandingan hasilnya adalah kenaikan harga tanah 2 tahun lagi, 3% dikali 100 juta kali 2 tahun sama dengan 6 juta. Kemudian return investasi SBR 010 2 tahun lagi, yaitu 5,1% kali 100 juta dikali 2 tahun sama dengan 10.200.000. Dan kemudian return investasi SBR 010 setelah pajak yaitu 10.200.000 dikurang dalam kurung 10.200.000 kali 15% sama dengan 10.200.000 dikurang 1.530.000 sama dengan 8.670.000. Dan dengan demikian return investasi SBR selisih 2,67 juta lebih tinggi dari kenaikan harga tanah, sehingga Anda sebaiknya memilih investasi SBR. Kemudian selanjutnya pengertian avoidable cost. Avoidable cost adalah jenis biaya yang dapat dihilangkan atau dikurangi dengan mengambil keputusan tertentu dalam suatu organisasi atau proyek. Ini berarti bahwa biaya tersebut ada karena keputusan atau aktivitas tertentu dan dapat dihindari atau dikurangi dengan mengubah tindakan atau keputusan tersebut. Contoh biaya yang dapat dihindari termasuk biaya produksi tambahan yang dapat dihindari dengan menghentikan produksi suatu produk, atau biaya overhead yang dapat dihindari dengan menutup fasilitas yang tidak lagi digunakan. Dengan memahami biaya yang dapat dihindari, perusahaan atau organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana untuk mengelola sumber daya mereka dan meningkatkan efisiensi operasional. Manfaat dari available cost: meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan mempertimbangkan available cost, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang tidak perlu dan menghilangkannya. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Meningkatkan fleksibilitas. Dengan mengubah keputusan atau aktivitas yang menghasilkan available cost, perusahaan dapat meningkatkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar atau kondisi ekonomi yang sulit. Meningkatkan profitabilitas. Dengan mengurangi available cost, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Meningkatkan daya saing. Dengan menghilangkan available cost, perusahaan dapat menurunkan harga produk dan jasa yang ditawarkan sehingga dapat meningkatkan daya saing di pasar. Meningkatkan keberlanjutan. Dengan mengurangi available cost, perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan bisnis. Contoh available cost. Misalnya sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kebutuhan rumah tangga, dan departemen obat-obatan. Berikut ini taksiran perhitungan rugi laba untuk setiap departemen. Dapat dilihat pada gambar di samping. Manajemen departemen store mengambil keputusan untuk meneruskan atau meniadakan departemen makanan yang dalam beberapa tahun terakhir ini selalu merugi.